Cara biar pede buat kamu yang masih minder buat daftar TNI ataupun Polri. Aku sendiri udah praktekin dan ini terbukti berhasil di aku. Dan udah saatnya sekarang kamu praktekin ini biar kamu jadi orang yang lebih pede lagi. Yang pertama, kamu bisa lakuin afirmasi positif setiap hari. Afirmasi positif tuh yang kayak gimana sih? Kamu bisa berkata sama diri kamu sendiri kalau aku adalah orang yang beruntung, aku adalah orang yang layak untuk jadi seorang tentara ataupun polisi, aku adalah orang yang percaya diri, aku mampu, aku bisa, aku punya kemampuannya, aku adalah orang yang layak dicintai, dan aku adalah orang yang layak jadi apa yang aku mau. Caranya gimana? Kamu bisa lakuin ini setiap hari di depan cermin ketika kamu mau bangun tidur ataupun kamu mau tidur. Yang kedua, kamu bisa berlatih mindfulness. Nah, mindfulness ini kamu bisa luangin waktu untuk benar-benar fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama pernafasan kamu bisa rasain apa yang terjadi dalam tubuh kamu. Misalkan kamu fokus sama satu aja, fokus sama pernafasan. Kamu perhatiin nafas yang masuk dan juga nafas yang keluar. Kamu benar-benar rasain, detailin rasanya itu seperti apa. Kemudian latihan mindfulness setiap hari, itu tuh juga bisa membantu untuk kamu buat lebih kenal sama diri kamu sendiri, dan kamu bisa meningkatkan kesadaran diri kamu sendiri. Kamu bisa ngelakuin latihan mindfulness ini lewat meditasi, kamu bisa lewat yoga, dan ada yang bilang bahwa sholat itu juga salah satu bentuk mindfulness. Yang ketiga adalah hadapi rasa takutnya kamu, bukan malah dihindari. Hindari menghindar dari apa yang kamu takuti, karena sebenarnya kita sama pikiran itu tuh adalah dua objek yang berbeda. Ketika kita bisa kontrol pikiran kita, ketika kita bisa menghadapi rasa takutnya kita, karena sejatinya rasa takut itu tuh cuma angan-angan aja ataupun pikiran kita aja. Ketika kita bisa mengontrol itu, ketika kita bisa mengendalikan itu, maka kita akan menang. Diri kita yang lebih positif akan menang. Dan semakin sering kamu menghadapi rasa takutnya kamu, maka rasa takut itu akan berkurang dengan sendirinya. Selanjutnya, kamu bisa rayain sekecil apapun apa yang udah kamu rayakan keberhasilan kamu, walaupun itu cuma kecil. Ini akan membantu kamu buat meningkatkan rasa percaya diri kamu bahwa ternyata aku udah berhasil loh menempuh beberapa hal baru. Misalkan kebiasaan baik hari ini, aku berhasil bangun jam 3 pagi ini, lalu aku melakukan sholat tahajud, aku habis itu langsung jogging, langsung olahraga. Itu sebuah pencapaian juga, dan dari situ kamu bisa apresiasi hal-hal kecil kayak gitu dengan mengucapkan terima kasih sama diri kita sendiri, bisa menulis di jurnal, dan dari situ kamu bisa tahu, tracknya tuh seperti ini, setiap hari tuh aku ada sesuatu hal yang positif yang bisa aku lakuin setiap hari ternyata, dan itu akan membangun kepercayaan diri kamu lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah jangan lupa kamu bergaul sama orang-orang yang positif, yang ngasih kamu energi lebih untuk kamu lebih percaya sama diri kamu sendiri, yang gak meragukan kemampuan kamu sendiri, karena itu sangat-sangat ngaruh dan sangat-sangat penting, karena memilih orang-orang terdekat itu tuh akan membentuk pola pikir kamu seperti apa, menghadapi masalah itu seperti apa. Jadi temuin orang-orang positif yang percaya sama mimpi kamu, yang percaya sama kemampuan kamu, yang gak meragukan diri kamu. Hindari orang-orang yang negatif dan meragukan kemampuannya kamu, karena itu akan dampaknya ngaruh banget, ngebikin kamu insecure, kepikiran, kamu gak percaya sama mimpi-mimpi yang kamu punya, dan itu akan memupuskan percayanya diri kamu secara perlahan, karena setiap hari kayak dianggap remeh, dianggap gak mungkin mampu. Itu dulu juga pernah aku alamin, dan ya saat ini udah aku cut off semua orang-orang yang dia gak percaya sama kemampuan aku sendiri. Pernah denger nggak ada sebuah cerita di mana jam antik itu tuh akan dinilai mahal ataupun akan dihargai mahal, dihargai tinggi sama orang-orang yang memang dia tahu harga barang antik itu tuh mahal. Tapi ketika dia dihadapkan dengan orang-orang yang dia itu tuh nggak tertarik sama barang antik, dia akan cuma dibuang aja, nggak akan dipakai, cuma jadi barang rongsokan aja, karena dia nggak tahu value-nya. Jadi PR-nya kita adalah cuma cukup temuin orang-orang yang menganggap kita tuh bervalue, yang mampu menghargai kita, yang mampu memberikan nilai positif lagi, yang mampu memberikan energi positif ke diri kita sendiri, karena kita sendiri yang mampu menentukan siapa yang
dekat sama kita, siapa yang orang yang ada di ring satunya kita. Nah itu tadi yang sangat penting, karena aku juga pernah baca sebuah opini, orang-orang terdekat kamu itu tuh menentukan bagaimana pola pikirnya kamu dan akan menentukan tebal tipisnya dompet kamu. Yang terakhir yang gak kalah penting adalah kamu harus jaga kesehatan fisik kamu harus jaga kesehatan mental kamu, karena ini semua ada hubungannya. Ketika badan kita itu sehat, ketika badan kita, jiwa raga kita tuh sehat, otomatis pemikiran yang akan datang, mindset yang akan datang itu yang positif. Tapi ketika kita badannya jarang dilatih, kita jarang olahraga, hormon yang harusnya keluar yang memberikan rasa bahagia, rasa pencapaian diri, rasa puas, rasa berbangga sama diri kita sendiri, itu nggak akan keluar ketika kita nggak punya badan yang sehat. Lakuin aktivitas yang kamu sukai, dari kurang tidur ataupun makan makanan yang sembarangan, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan memberikan energi, akan memberikan dampak di tubuh kita. Pilih makanan yang sehat dan juga bergizi, kamu bisa tidur cukup, kemudian kamu bisa kelola stresnya dengan baik. Ketika kamu stres, coba untuk temui orang yang kamu percaya, yang orang mampu untuk mendengarkan ceritanya kamu, bisa memberikan solusi, kemudian yang mampu memvalidasi perasaan kamu. Lakuin olahraga, karena olahraga itu tuh akan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang stres ataupun menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Olahraga itu sangat banyak banget manfaatnya, termasuk salah satunya untuk mengendalikan stres ataupun mengelola stres, karena stresnya itu terilis dengan baik, justru akan jadi energi yang didapat itu jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Aku rasa cukup segitu yang aku bagiin hari ini. Kamu pengen jadi TNI ataupun kamu pengen jadi Polri, kamu kejar cita-citanya kamu. Gak usah mikir kamu nggak mampu ataupun kamu nggak pantas, karena sejatinya semua orang itu tuh pantas menggapai apa yang dia inginkan. Cuma kamu belum ketemu aja, dan juga kamu masih meragukan diri kamu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.